Tuhan bisa menolong kita, Tuhan juga bisa tolong mereka. Amin. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mari. Hai, kita bertemu lagi di Sofina Talks You Are Love. Dan hari ini saya punya seorang teman lama. Udahlah, siapa sih yang nggak kenal dia? Tapi coba saya kasih nama panjangnya, kira-kira masih tahu apa enggak? Anissa Nurul Shanti Kusuma Wardani, anaknya Pak Edi Heriadi dan Ibu Ratna Sutama. Tepuk tangan dulu dong. Shanti. Kangen banget Sofi. Kangen ya. Kita kapan terakhir begini-beginian belum pernah. Aku pertama kali. Masa ya? Sama di kamu pertama kali. Sisanya off camera ya kita mainnya. Iya, benar. Shanti atau biasanya kalau teman-teman yang deket sama dia manggilnya Neng. Neng. Karena kamu anak bungsu dari Sunda. Bungsu kan? Bungsu. Dari 6 bersaudara. 5. Oh 5 ya? Oh 5 bersaudara. Iya. Dari Sukabumi. Sukabumi yang akhirnya bercokol di Bali. Sekarang sudah jadi Miss Kerobokan. Oh udah jadi Miss Kerobokan. Udah KTP Bali. Iya. Oh udah. Tos lu dong. Iya kan? Yes, saya juga. Jadi kita sudah menyumbang terhadap Pemda di Bali. Iya, Kerobokan Keylod. Oh, Kerobokan Keylod. Keylod. Oh, oke. Jadi Shanti ini kalau teman-teman yang ini soalnya gini, kadang-kadang suka ada yang masih muda ya, suka gini. Muda lagi, kita juga muda ya. Ada yang mudaan, betul. Suka Bagus. gini. Shanti yang mana ya? Pas ditunjukin orangnya baru, oh iya. Oh kasih gitu kan, inget. Gue yang lagi sering dapet kayak gini. Shanti. Kemarin kan tour radio di Bali buat promo single terbaru aku kan, Count on Me. Kelihatan banget penyiarnya tuh cewek, terus antusias sekali gitu pas gue datang kan. Pas dia masuk, Shanti, pas udah selesai interview, Shanti bilang gitu, take a video dong, aduh my mom is a huge fan of yours. Satu. Terus kemarin nih ada content maker juga kan, udah selesai foto-foto, Shanti kita foto berdua dong. Oh my god, my mom and my dad pasti seneng banget ngeliat foto. Oke. Iya. Tapi nggak apa-apa. Kalau gue ngeliatnya kita cross generasi. Cross ya, benar. Dekade. Menyeberang dekade. Bener. Itu sama kayak kemarin gue sempat ada orang yang gini, aku tuh seneng banget sama Mbak Sofi gara-gara suami aku. Oh ya, suami kamu siapa? Dulu dia pernah jadi peserta kuis LG yang Mbak Pandu bareng sama Isur itu loh. Itu kan kuis buat anak SMA dulu. Tapi juga gue senangnya tuh bahwa karya kita diingat orang loh, Iya dong. Iya. Itu membekas loh di hati gue sebagai anak Indonesia yang merantau ke Hong Kong 12 tahun ya, balik ke sini. 12 tahun nggak kerasa? 12 tahun. Gue mah kerasa banget. Oh maaf dong, jangan marah ya. Pas balik ke sini tuh ternyata masih ada orang-orang yang ingat, apalagi kayak Inika Cinta kan. Terus ingat lah. Terus satu lagi ada yang sampai bilang gini, Mbak, aku tuh inget banget Mbak waktu itu ngobrol di acaranya tuh Cool. Aku bilang, itu tahun berapa? 2008. Someone remembered my interview from 2008. Dan dia tahu banget tahunnya lagi. Berarti dan dia ingat apa yang gue omongin di talk show itu. Jadi gue pikir gini, ih gila ya, berarti I left a mark paling enggak. Of course. Iya enggak? Kayak tadi kamu bilang pas kita berdoa, mungkin saat kita membuat podcast ini ada yang membuat keuntungan, manfaat buat mereka. Ini dia, siapapun yang membutuhkan pada saat ini pasti dikirim Tuhan. Kamu harus dengerin ini di bagian ini pada jam dan hari segini. Kenapa? Karena pas kena nih di gue hari ini. Iya, benar. Iya kan? Benar. Oke. Jadi ibu ini punya single baru ceritanya. Yes. Kamu kalau menyapa fans, ini kamera khusus buat kamu udah saya siapkan. Mudah-mudahan masih punya fans ya, mudah-mudahan. Loh, kok mudah-mudahan? Walaupun banyak Ibu Shanti. Dan dalam usia berapapun, kalau kamu ngefans sama saya sangat menghargai masih. Terima kasih. Jadi yang baru ini judulnya Count on Me. Count on Me ya. Sementara aku ngelihatnya kamu sama ini siapa ini Mbak kayak Brazilian tapi bukan orang apa itu? Jadi dia Canadian Jamaican. We met in a casual birthday party di Ulu Cliff House. Lu gak kenal tadinya? Nggak kenal. Dia duduk sebelah gue. Terus udah gitu kita casually ngobrol. Gue tanya what do you do? Sama Celia J. Celia bilang, oh I'm a songwriter. Ya udah dari situ ngobrol lanjut. Gue bilang, gue baru balik dari Hong Kong dan baru balik ke Bali. This was last year, 2023? Iya. Jadi this is the thing, right? I think the universe works in amazing way gitu. Gue lagi nyari lagu waktu itu buat balik ke dunia musik. Ketemu dia, tapi kenapa nggak berjalan? Maksudnya kan ketemu dia tuh 2023 ya kan, sampai setahun kemudian kita nggak ada hasilnya, Bo.
lagu ini nggak cocok. Nggak cocok. Maksudnya nggak cocok. Akhirnya gue ketemu Terika dulu, Kupu Menanti. Rika Ruslan. Jadi Kupu Menanti, EP tahun 2023. iya, kan? betul. Jadi aku fokus ke situ dulu. Pada saat si Kupu Menanti rilis sebagai single comebacknya Shanty, nah aku bilang balik lagi ke Cilia. Oke, now I'm ready to continue with our project. Karena waktu itu sempet pause, kan? Sempet break. Nah, si Cilia ternyata she came back with a brand new song. She rewrote the whole song. Jadi dia ngerasa, waktu itu kok nggak bagus gitu kan. Kayak lagu kan kayak milih suami ya, cocok-cocokan, jodoh. Milih mbak kalau kata gue. Pak Pongki bagaimana ini lebih milih ke mbak. Kalau mbak itu juga lebih susah dari suami loh. Banget, karena tidak ada ikatan nikah kan. Iya. Mereka bisa pergi kapan aja. Ini legenda mbak tuh ya, nggak di Hong Kong, nggak di sini sama aja. Sama aja. Oke, terus dia udah perbaruin tuh lagu. Perbaruin, pas kita dengerin, wah gue langsung lebih ngerasa cocok yang ini. Tapi masalahnya udah sama beatnya waktu itu? Nah beatnya itu tuh ada dari awal sama si DJ Indonesia namanya DJ Soltis. Oh itu Indonesia? Indonesia, semua tuh produksi di Indonesia, Bo. Beatmakernya orang Indonesia. Pas gue dengerin ternyata lebih bagus. Masalahnya adalah Cilia itu suaranya pitch-nya tinggi. Oke. Pokoknya registernya tinggi deh. Gue kan timbre gede. Nah waktu kita nyanyiin bareng itu nggak cocok-cocok, Bo. Nggak kawin gitu. Nggak kawin. Akhirnya kita panggil lah Nancy Ponto untuk menjadi vocal director dan vocal coach kita berdua. Nah dari situ baru tuh workshop lama tuh, Bo. Workshop beberapa bulan baru kawin tuh. Jadi bagian ini, sini bagian Yunis, sini bagian yang ininya layernya gitu. Pas direkam baru kita berdua oke. Ini baru oke. Morin jodohnya Roti akhirnya ya, Morin boleh loh kalau mau kita taruh di sini selain dasar. Mama analoginya itu ya, Bang. Morin bagaikan roti. Morin jodohnya Roti. Oke, ya. Baru akhirnya kawin. Baru akhirnya. Jadi nggak berarti ya buat teman-teman yang mungkin apa sih maksudnya kawin? Nggak berarti karena si A bisa nyanyi, si B bisa nyanyi, dua-duanya suaranya bagus, terus pas direkam hasilnya bisa kawin. Kadang-kadang bagaikan minyak dan air kan ya. Emang harus dicari not-not tertentu untuk bisa mengawinkan, dan makanya butuh vocal director. Bener. Dan yang kocaknya adalah di bagian lagu ini kan ada kayak Lemino itu kan Jamaican swagger. Iya. Pada Abdi masuk ke bumi swaggernya. Aku mah tak bisa tuh. Tuh bisa Lemino. Tak bisa. Enggak, itu bagian dia. Bagian jadi waktu kita workshop, jadi tadinya si lagu ini adalah buat Shanty seorang. Tapi pas bagian situ, orang tuh bisa. Nggak dapet gitu. Ya kan, if you don't want my love, gue disitunya bisa. Let me know itu bisa tak? Nggak dapet aja. Dia ngajarin gue. Pas dia ngajarin gue bilang, loh, bagusan lu deh nyanyi, udah kita duet aja. Jadi akhirnya proyek duet tak terduga. Oh gitu. Tadinya ini harusnya dia nulis buat gue. Gitu, dia tuh sebenarnya songwriter. She's not a singer performer. Nah, jadi tapi mau dia untuk bagian itu. Akhirnya ada bait dia juga. Akhirnya kamu kasih. Oh iya nih, ada di awal-awal ada bait dia juga. Iya. Bait juga, ada rap juga. Akhirnya gitu bilang, udah ini duet, bukan featuring. Gue bilang gitu. Udah deh, jadi deh Shanty Cilia J, Count on Me. Rekamannya di? Semua ini dia. Ya, I feel like when I moved to Bali, I got the blessing from the island. Why? Because produksi ini gue nggak usah bolak-balik keluar Jakarta, kemana-mana. Semuanya everything was done here. In Bali. Ditulis di Bali, diproduksi di Bali, DJ Soltis, DJ yang main di Bali, engineer-nya Max dari Mercury Studio di Bali, studio rekaman di Bali sampai mastering. Jadi this is a Bali baby single. Bali baby. Ya. Dan ini juga pertama kali aku karya di Bali tuh ini. Ini ya. Baru ini. And how do you feel? I feel like sebenarnya di Bali itu banyak banget resourcesnya. And you can find any other musicians dari luar negeri, dari pelosok dunia. Asal kita mau nyari. Kadang-kadang kita nggak tahu sih ya, kita lagi duduk-duduk di pantai atau duduk-duduk di beach club atau di mana, nggak taunya yang sebelah kita singer-songwriter atau produser atau apa gitu. Kita nggak tahu, tapi Bali itu I feel like it's like a melting pot. International hub banget ya. Kita nggak tahu kadang-kadang malah dia pakai sendal-sendal swallow gitu yang don't judge the book by its sendal. Ya betul. Swallow or not to swallow? Ya, don't judge a book. Itu enaknya tinggal di Bali sih emang. Tapi lo pernah bermimpi nggak tinggal di Bali sebelumnya? Gue dari dulu, Bo. Udah ada mimpi itu? Dari dulu, dari mulai SMA kerja gitu ya, dari mulai
dari dulu. Coba. Kita mundur ke waktu lo lahir di Sukabumi dong ya. Lahir Sukabumi. Enggak, lahir di Jakarta. Oh, Jakarta. Cuma kan bisnis orang tua di Sukabumi. Oke. Jadi gue bolak-balik. Jadi sekolah lo udah di Jakarta, ya? Di Jakarta. Tapi selalu bolak-balik ke Sukabumi. Oke. Tapi impian tinggal di Bali itu udah ada dari pas pertama ke Bali. Tahun berapa lo pertama kali? SMA kali ya. SMA lo udah ke Bali. Oh, dari situ udah one day gue mau menetap di Bali. Nah, manifest, the power of manifest ya. Iya, Walaupun kadang-kadang sama Allah disuruh nunggu berapa puluh tahun tuh berarti. Wah, gila lebih dari 20 tahun ya. Iya dong. Yang kan nunggu, tapi if you keep manifesting, this is what I want in life, akan terjadi gitu. Oke, jadi lu tuh anak Sukabumi yang sekolah di Jakarta. Sekolah SD udah ikut-ikut sanggar gitu belum? Udah. Nari apa? Lebih nari apa? Di sekolah. Iya. Drama, play. Musical play. Berarti lu ada nyanyinya apa? Selalu yang ada nyanyi, selalu ada. Pokoknya yang banci tampil pasti saya ikutan. Oke. Yang di stage gitu, yang nyanyi-nyanyi. Biasanya orang suka mulai jadinya pas SMP, ngeband. Lu termasuk yang itu apa enggak? Band. Ada. Band sekolah lah ya. Band SMP, SMA. Oke. Namanya Pamungkas. Nama bandnya Pamungkas. E-nya gimana? Namanya Pamungkas. Iya. Oke, itu band sekolahan. Itu awal karir bermusik gue karena itu. Jadi Pamungkas. Jadi gue manggung di PL Fair. Kan itu dulu kan kita hits tuh PL Fair. PL Fair kan. Gue sebagai front band si band ini. Gue mengcover lagu Biru dari Pulau Biru Band. Oke. Nah, abis gue nyanyi di panggung, ternyata yang gue nggak tahu anak-anak Pulau Biru melihat gue, nonton gue karena mereka adalah highlight penutup dari si PL Fair itu. Gue inget banget bahwa kalau kita masih bersama, itu Biru kalau nggak salah judul lagunya. Gue turun dari panggung, si anak band Biru nyamperin gue, bilang, lo kidnap ya? Kidnap, Biru lagunya juga. Ya, tapi kan anak-anak potlot. Itu kan geng-geng potlot ya kan. Tiba-tiba gue di anak yang kidnap Katrina itu kan? Tapi bukan. Bukan. Pulau Biru maksudnya. Bandnya namanya Pulau Biru. Iya. Atau Kidnap. Kalau Biru lagunya, penyanyi bandnya Kidnap. Biru, pokoknya Biru. Oke. Ya. Anyway, abis pas gue turun, ada yang nyamperin gue, bilang, lo kayaknya bisa deh serius. Itu pertama kali bahwa ada orang yang bilang bahwa gue bisa menekuni ini secara serius. Oke. Sebelumnya SMP? tuh SMA, pas manggung di PL Fair. Terus gue bilang, masa sih bilang gitu? Yaudah datang aja ke Potlot, dia bilang gitu, kita bikin demo. Udah dari situ, walaupun demo itu nggak langsung diterima, tapi awalnya jadi itu SMA udah main ke Potlot. Udah. Ketemu siapa waktu itu di sana? Nah, gue kan ngefans banget sama Slank tuh, Bo. Nggak ada sebatang itu nggak ada. Gue celingkukan, tapi waktu itu lu berharap dong ketemu. Berharap banget. Oke, kakak lewat kayak nggak ada. Gue waktu itu sama anak-anak Kidnap. Terus udah gitu, tapi demo itu nggak lolos. Nah, dibikinin lagi sama Mas Anang. Jadi dari situ ada kayak rentetannya gitu loh, bahwa one door close, it opens another. Tapi yang intinya adalah gue nggak berhenti. Walaupun udah ditolak, gue lanjut lagi. Tahun berapa ini berarti kita bisa bilang startnya masuk profesional? Pokoknya gue album pertama itu kan keluar tahun 2000, rekamannya 99, 1 tahun. Iya. Oke. Karena baru demo yang ketiga baru keterima. Ya, itu berarti sekitar 99. Iya. Oke. Tapi 2000 lu udah keluar album. Iya. Cepet 2000. Loh itu. 1 tahun, Iya. sama Warner, sama Pak Iman, Sastro Satomo. Halo Pak Iman. Dari Warner itu, dari Potlot itu demo nggak keterima, terus kebuka pintu yang lain, Anang Hermansyah. Apa yang terjadi di situ dengan Mas Anang? Balik lagi ke Warner, dan selalu ke Warner, Bo. Dan tetap ditolak sama Warner, tapi balik-balik ke Warner. Waktu itu kan Anang Krisdayanti, Warner produk itu. Oke. Mas Anang nggak diterima lagi, abis itu bikin lagi sama Mas Erwin Gutawa. Tapi kali ini yang menugaskan atau meminta Pak Erwin itu Mas Iman. Jadi lu bisa dikenalin dengan Erwin Gutawa. Betul. Karena Mas Iman dari Warner yang Music meminta, Indonesia yang meminta. Tapi ujung-ujung yang memproduce album gue yang pertama adalah Teh Meli dan Mas Anto. Aneh kan? Itu aneh banget. Itu kan Aquarius. Aneh. Makanya gue mah bener-bener jalur gue tuh dan kayak ngikut aja gitu perahunya mau dibawa kemana gitu. Dan sebagai seorang Shanty kecil yang waktu itu kan umur berapa ya? 20 ya, Bo? Umur 20. Tiba-tiba ngok di studio ada Erwin Gutawa, tiba-tiba ngok ada Meli dan Mas Anto. Kan gue tuh, itu gue siapa kok tiba-tiba bisa ketemu dengan mereka ini. Musisi-musisi ini. Keluarlah Hanya Memuji.
dengan keluar Marcel. dengan Karena Marcel. Marcel adalah artisnya Warner kan ya? Enggak, Marcel itu terbawa oleh aku. Jadi aku bukan duluan. ya? Enggak, makanya Oh. aku duluan. Oke. Jatuh cinta keluar, hanya memuji keluar. Nah, hanya memuji mau diduetin sama si cowok kribo ini yang dikenalin Temeli. Temeli yang bawa Marcel ke Warner. Padahal Marcel saat itu adalah drummer band yang death metal Oh. banget gitu ya. Death metal ya itu ya? Bener gak sih? Pokoknya Apa sih aliran? Pokoknya metal. metal pisan lah. Metal Metal. pisan. Puntennya saya lamun salah matak maneh ka dieu. Si kribo itu. Ya. Terus jadilah itu hanya memuji. Yang sekarang udah di remake sama Mimi kan? Iya. Mimi sama Sandi Sandoro. Iya. Ya kan? Iya. Iya. Yang selalu dibilang orang lagu tentang dogi. Kuak kui, kuak kui. Kuak kui. Tapi alhamdulillah tuh lagu awet loh sampai sekarang 24 Iya. tahun later loh, Sof. Iya, itulah ya namanya lagu kalau punya umur ya terus aja gitu. Jodoh. Harus kayak hubungan Iya. kita sama Mbak. Sampai kapanpun dia udah pulang kampung tetap nelpon ke lebaran. Bu, saya sekarang udah punya sawah gitu kan bisa gitu kan gue kalau Mbak. mau udah ada album ini, album begitu ke kafe pasti yang dimasukin begitu gue masuk kafe ini, gua kui, ayo Mbak Santi nyanyi. Maksudnya gitu kan? Pasti lagu itu dulu. Pasti ya. Oke. Jadi dari situ lo masuk Warner. Tahun 2000 keluarlah album lo yang pertama. Itu adalah dengan single Hanya Memuji. Jatuh cinta dulu, jatuh cinta. Mas Anang. Jatuh cinta. Betul. Itu lagunya. Mas Anang. Oh, itu lagunya Anya. Makanya jalur bermusik gue tuh kayak udah ngikut aja deh, ngikut. Tuh. Enak banget lagu itu. Terima kasih. Itu karya pertama gue sama Andi Rianto. Nah, abis dari ketemu sama Andi Rianto, dia music produsernya. Udah klop dari sampai sekarang sahabatan. Iya. Emak sama anak kita bilangnya. itu nggak ketebak ya. Baitnya tuh na 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 na. Anyaman indah cintaku yang dulu. Gila ya itu lagu. Diri tenggelam di samudra cintamu. Everybody. Ku jatuh cinta. Ya kan, everybody. Ya itu lagu singelong banget sih, Bo. Iya. Nah, tapi pada saat lagu itu lu udah jadi ini udah lewat VJ. dari sebelum udah VJ. iya, udah lewat dari Shanti Light Up the Night itu udah lewat loh. Udah lewat, itu sebelumnya. Itu tahun berapa itu? Light Up the Night 96-an, Bo. Pokoknya gue tuh keterima di VJ MTV 97. 3 Gara-gara tahun. Light Up the Night kali ya. Gara-gara Light Up the Night. Dari 97 ke 2000. Gila 97 kita ngomongin 1997. Iya. Bro, sis. Iya, ini apa namanya kamera Bukan person. 2007 loh ya, 1997 kita ngomongin ya. Kamera person gue waktu itu kan gue tanya umur berapa kamu waktu itu? 2 tahun. Oke. Waktu itu waktu gue lagi nyari penari baru juga ada yang bilang kan penari gue yang akhirnya jadi penari gue, penari inti dari audisi. Itu dia bilang pertama kali ngeliat gue umur 5 tahun dan dia dengerin terus lagu gue dan dia pengen banget jadi penari gue sampai tercapai. Wow, really? Iya, really. Dari 5 tahun. Lucu ya? Hidup tuh lucu ya? Hidup tuh lucu. Tunggu, mundur lagi dikit. Nih soalnya ibu ini banyak banget kebisaannya. Waktu awal-awal orang tahu lo tuh penari latarnya ME. Ini kan namanya cinta. ini bagian jidat kah tuh. cinta. Cinta pada jumpa pertama. Legend ya, Bo? Lagi gila banget. Tapi gue inget banget tuh lo di belakang udah jadi penari. Iya. Itu juga kayak maksudnya Itu kenapa? Itu aja dulu. Kenapa? Siapa yang menemukan lo? Waktu itu kan mereka itu Rizal. sama Bu Ice. Rizal Mantovani. Itu pure Rizal. Lu kenal Rizal dari? Iya. Dimas Jai. Oh ya maaf. Oke. Ya udahlah. Jai. Zaman dulu kan. Zaman dulu. Persutradaraan Ya, itu. oke. Akhirnya kenal sama Rizal, terus Rizal bilang specifically minta gue sebagai nari. Nah, waktu Dia tahu lo bisa nari. dia tahu, tapi maksudnya kan karena clubbing, Bo, sering clubbing bareng Oh, dulu. jadi ketahuan lu bisa nari Ya udahlah, lah. cuman ini doang katanya, cuman jadi backup dancer. Itu juga tuh Sof. Maksud gue inget banget waktu itu project itu gue nggak dibayar gede, kecil banget sebenarnya untuk jadi penari latar musik video klip. Avant-garde, tapi gue tidak pernah melihat kerja itu hanya patokan dari uang gitu. Tapi ternyata dari situ lagunya meledak, ME-nya meledak sampai sekarang, penari-penarinya sampai sekarang diinget, ya. Makanya kadang-kadang satu pintu kecil itu jangan dianggap kecil. Iya. Do not Underestimate. Iya, underestimate small beginnings. Lah, kayak gue manggung di PL Fair itu, siapa mana tahu dari manggung di pensi sekolah tuh tiba-tiba bisa berkarir sampai sekarang. Iya. Bingung kan ya? Jadi dari penari orang udah tahu lo kan. Iya. Dari situ baru yang main ke potlot yang lo bilang tadi. Iya. Oke.
main ke potlot, udah dari situ nggak keterima demonya, main sama Kidnap Katrina itu, tapi dibuatin demo sama Anang, masih nggak terima lagi. Pak Iman melihat, Pak Iman jodohin sama Pak Erwin Gutawa. Tapi nggak jadi sama Pak Erwin, diproduksi sama Meli dan Anto. Meli dan Anto Hood yang adalah jelas-jelas different perusahaan rekaman. Mereka lah yang bawa Marcel ke sana, padahal Marcel waktu itu adalah drummer metal. Jadilah mereka dengan hanya memuji dan itu tuh luar biasa ibu ini memorinya ya untuk merecap ya. Kadang-kadang gue juga suka bingung ini. Karena kan saya hidup di zaman kita, pasti saya inget dong. Orang gue inget banget pas zaman dulu Light Up the Night itu ya. Kalau nggak salah itu sempat ada audisi tuh untuk itu. Iya. Dan gue ada di audisi itu. Oh gitu, Bo. Yang jadi elu. Oh gitu. Iya, jadi kemarin pas gue lagi inget lagi, oh iya gitu. Jadi kayak lagi inget itu, oh iya Sof lu juga dulu pernah ikutan ini gitu. Jadi gue mengingat-ingat lagi apa yang terjadi. Lalu satu hal juga ya Sof yang gue pelajarin bahwa nggak ada rezeki yang bukan milik kita. Iya. Kalau gue ngerasa ya itu udah punya rezekinya gue gitu. Bener. Nanti Sofi ambil yang lain gitu kan. Iya. Jadi gue juga nggak pernah percaya tuh kita sirik-sirikan apa sih ikut-ikutan belakang panggung It's itu just not for you. Gue nggak pernah percaya itu dari zaman dulu. Dari dulu. Jadi lu santai sebenarnya. Enggak juga, gue ambisius orangnya, tapi gue nggak pernah sikut-sikutan yang sirik-sirikan ngomongin belakang itu enggak tuh. Iya. Oh yaudah nggak. Gue ambisius just to push myself harder and harder. Capricorn. Emang Capricorn kayak apa sih? Capricorn tuh kuda kan, gue siu kuda, udah Capricorn, kuda pula, jadi ambisius. Kuda yang pemanah kan? Fokus. Ada orangnya bukan? Nah, tuh gue lupa tuh. Enggak, gue nggak lupa. Enggak kan? Setengah kuda setengah orang bukan sih dia? Nggak tahu. Itu Sagittarius. Oh, terus dia apa dong? Kuda, sionya kuda. Oh, Shio kuda. Capricorn tuh bentuknya apa sih? Kambing. Enggak, kepiting mah itu. Bukan. Kita kacau ya. Bener-bener ya udahlah. Oke. Jadi intinya biasanya Capricorn itu orangnya lebih ambisius, fokus. Tapi gue juga ngerasa tapi itu nggak ada. sirikan, memang bener sih. Gue punya teman Capricorn banyak yang kayaknya santai we gitu. Enggak, Capricorn tuh nggak santai loh, bos. Sebenarnya kita tuh intense. Tapi kalaupun misalnya lo mau be hard, I'm hard on myself. Tapi bukan, jadi nggak sirik-sirikan sama orang gitu loh. Does it make sense? Kita push diri kita sendiri sampai gue tuh pernah ngerasain yang namanya burnout. Pernah tuh, Bo, bener-bener kayak gue abis itu pada saat itu ya gue lagi menang award yang newcomer as a musician. Best New Singer, Best Newcomer yang rock ketir, MTV Award. Iya banyak banget tuh. AMI tuh. Alhamdulillah waktu itu tuh dengan album pertama itu tuh dapet tuh award itu. Tapi efeknya adalah it snowball to continuous pressure to continuously prove myself gitu. Apalagi kan dibilang waktu Shanti nggak bisa nyanyi, alah cuma gara-gara video doang. Dan waktu itu kan gue muda banget ya, jadi I'm also insecure gitu. Jadi bener-bener fokus untuk membuktikan bahwa ini loh Shanti bisa nyanyi nggak gara-gara VJ doang. Oh lu kan les sama Bu Berta. Bu Berta juga. Tapi jadinya adalah I was constantly like going for the bigger gig, going for the bigger ini pokoknya kayak nggak pernah puas sama diri sendiri. Akhirnya sampai satu poin gue burn out. Umur berapa lu burn out? Oh muda, gue belum setelah album ketiga kayaknya. Setelah album ketiga tuh gue bener-bener umur 20-an apa 30-an? 20-an. Karena 20-an continuously bisa burn out sih gila, itu berarti lu bakar fuel pada saat itu ya? Karena pada saat itu gue bener-bener nggak mau kalah saing gitu loh, nggak mau kalah saing sama orang lain, tapi push it harder on me. Jadi gue punya 2 tim. Tim itu sampai tuker koper doang di airport. So I was continuously like jumping from one gig to another one. Nggak ada yang gue lepas. Jadi gue nggak milih. Ya, semua ambil, semua kayak hamster gitu. Gitu. Nah akhirnya pada saat abis burnout itu gue baru bilang, this is not making me happy, gue bilang itu. Akhirnya dari situ gue belajar, Neng tuh mau bermusik untuk apa sih? Untuk membuktikan diri atau untuk happiness, untuk apa? Dari situ tuh baru tuh baru milah-milah. Cuman karena you wanna prove that you can actually sing, atau karena you deserve this award tapi terus ngorbanin kesehatan lo sendiri gitu. Tapi umur segitu udah bisa mengerti sejauh itu sih, menurut gue hebat loh. Karena waktu itu ada kejadian parah juga dalam hidup gue. Abis album ketiga itu kontrak gue di drop sama Warner. Hah? Pak Iman. I love you loh Pak Iman. Kontrak gue di drop. Bukan di drop, maksudnya tidak diperpanjang. Oke, let me revise. Kontrak gue tidak diperpanjang oleh Warner. So at that time gue bingung, gue mau ngapain lagi nih gitu kan. Pas gue lagi terombang-ombang gitu, tiba-tiba ada satu kejadian yang sangat memukul gue adalah pada saat gue tahu manajer gue yang ternyata saudara gue juga tidak jujur pada gue dan mengambil uang.
Jadi itu tuh Kak, Oh, itu di tahun segitu ya ketahuannya ya? Setelah kejadian-kejadian itu ya? Pokoknya it's like one after another. Habis itu ponakan gue yang sangat-sangat deket sama gue umur 2 tahun meninggal. Leukemia. Udah itu kayak gue ceplok gitu. And I took a year off to really figure out ini mau ngapain nih gue? Ini mau masih bermusik apa enggak? At that time, tiba-tiba gue ketemu Tompi. Oh. Ada lagi nih, ya kan? Tiba-tiba ketemu Mas Antoho sama Temeli, ini ketemu Tompi. Gue nggak kenal Tompi, nggak deket. Tiba-tiba ada yang bilang, Shan, Tompi punya lagu tuh kayaknya cocok buat lo. Gue dengerin lagunya. Pas gue dengerin, kok bagus gitu. Terus ngobrol sama Tompi bilang, ya udah gue produce lu deh. Jadi sealbum Bintang Utara, Bintang album Utara. keempat. Itu 2007 ya? Nah, itu gue nggak inget. 2000, iya ya. Itu gue nggak inget, tapi gue diambil sama label lain namanya Emotion. Ya. Yang tadinya padahal I was sama Flow. I was this close to nyerah, Bo. Udahlah, mau bilang musik is not for me anymore. Gue pikir gitu. Karena kan I took a year off dan bener-bener kayak yang apa gue burn out ya sama musik gitu. A year off tuh apa artinya? Lo bener-bener nggak produksi atau lo bener-bener nggak manggung? Ada waktu 8 bulan nggak manggung. Jadi, nggak mau. Tapi lo kan lo di situ kan udah aktif main film pada saat nggak manggung. Iya, jadi loncat-loncat antara film, nyanyi paling cuma 2 kali sebulan kayak gitu. Jadi saat itu lo ambil waktu untuk mencoba seni lainnya itu film. Jadi keluarlah si Berbagi Suami 2006. Nia Dinata. Yang gue ke Cannes Film Festival. Jadi when I decided to take a year off, itu ternyata ada pintu lagi yang kebuka. Jadi dunia yang gue pengen take a break dulu deh, tiba-tiba dibuka dunia baru sama Tenia. Tapi take a break juga, ibu ini menang dapat nominasi pemeran wanita terbaik FFI loh. Nggak main-main gitu loh maksudnya kamu tuh. Aku tuh kalau ngapa-ngapain emang nggak pernah setengah-setengah. Selalu semuanya all out gitu, komitmen. Capricorn juga, Capricorn gitu, Bo. Tapi nggak nyangka juga tuh film bisa snowball sampai 11 movie kemudian. Iya. Nggak nyangka, bener-bener. Madam X lo main juga. Siapa lagi Perempuan punya cerita. Aku menghamili istrimu. Anda. Maaf, aku menghamili istri itu Anda. Itu sempat kontras tuh waktu itu kan. Monty Tiwa punya film. Terus sama Upi, Ray Cobek yang Mas Rasa. Kala sama Joko Anwar. Pokoknya gue bahagia deh ini. Film gue tuh kerjasamanya sama pentolan-pentolan yang aduh gue idolain banget. Itu lo yang datengin mereka atau mereka they found you? Biasanya ada yang casting director yang minta gue audisi. Itu menurut lo apa tuh? Lo bisa dari satu casting director ke yang lain karena lo gaul kah? Enggak, kalau menurut gue because kayak yang MA Nikah Cinta. Karena lo pegaul. Lo tuh pegaul. Betul itu juga. Tapi kalau begaul tapi nggak ada kontennya masa di hire sih, Bo, ya kan? Tapi biasanya karena satu film mereka ngelihat, oke, coba ke casting director ini lihat. So based on the previous work. Yeah, but there's always that first time, like that first movie. Itu tuh karena lo begaul, yang the first movie. The first movie itu, Bo, ini Nia Dinata itu semuanya menentang gue mendapatkan peran utama itu, semuanya. Even yang percaya sama gue hanya Nia Dinata. Kenapa? Karena pas audisi kata Nia, gue datang ke audisi itu pakai sepatu heels Dior, jeans, tank top putih sama tas Dior. Sementara gue mesti meranin istri ketiga dari Kumuh, ya kan? Dari Kumuh. Bisa nggak nih dia menanggalkan keglamorannya dia untuk menjadi Siti, dia bilang gitu kan. Ternyata gue one on one ngobrol sama Tenia tentang poligami apa, tentang she saw something in me yang everybody didn't see. Neng tuh mau covernya begini, dia tetap suka Bumi Girl at Heart. Cuma dia akhirnya gue disuruh ngikutin mbaknya Tenia, susternya Tenia. Nih pelajarin Neng, pelajarin matanya, pelajarin gesturnya, pelajarin cara dia ngomong. Ini aku mau nih Siti nih kayak gini. Udah jadi deh tuh. Oh wow. Waktu itu acting coachnya siapa, ingat gak? Nggak ada, Tenia sendiri langsung turun tangan. Ada adegan nangis dong di situ. Ada nggak? Waktu jadi Siti. Dikawinin maksa, tapi kan itu adegan nangisnya lebih komedi ya, bukan adegan nangis stres gitu, lebih ke komedi. Yang paling susah tuh menurut gue tuh waktu fotograf, Bo. The Photograph Nente Ahnas itu masuk festival film ya. Tapi it took a lot of me to play Sri, S juga Sri atau Sari. Itu gue single mother yang terpaksa melacur untuk ngehidupin nenek dan anak gue gitu. Dan itu syutingnya di Semarang. Kita cuma dikasih hotel simple banget. Sehari-hari gue tuh di rel kereta api Semarang dari pagi sampai malam.
Dan itu pertama kali gue baru ngerasain, kan ada adegan yang berat tuh, kayak maaf ya kayak diperkosa rame-rame gitu kan. Tapi it's very real. Maksudnya why I wanted to do it because it tells a very honest story gitu. Nah, ternyata efeknya dari gue setelah 3 minggu syuting, gue nggak bisa keluar dari karakter itu. Lo jadi orang yang depresif? Ya, sekeliling gue kayak masih menakutkan buat gue. It took me long time buat keluar dari karakter itu. Oh iya? Dan gue nggak tahu bahwa itu seorang aktris tuh bisa mengalami itu, gue nggak tahu. Iya, nah, jadi pas setelah dari Semarang, gue ke Jakarta kan, ada acara award, gue gitu-gitu. Seorang Shanti gitu, maksudnya yang VJ MTV, yang so all out ya, depan kamera tuh gue nggak mau diajak ngomong orang, terus ada orang deket sama gue gitu. Dan akhirnya gue baru ngobrol sama siapa ya waktu itu ya? Pak Kita Wijaya, gue bilang, Kit, gue kenapa ya Kit ya? Bilang, oh my god, lu belum keluar dari karakter lu, Neng. Ya udah, akhirnya gue belajar cara keluar dari karakter itu. Gawat ya, Bo? Gawat. Emang kalau main film tuh salah satu yang selalu gue pertimbangkan adalah ntar bisa nggak ya keluar dari karakter ini gitu. Apalagi kalau udah peran utama, syutingnya tiap hari, dari pagi sampai sore, perannya berat. Itu mah gila. Gila ya. Oke, jadi kita balik ke yang kontrak lo di drop. Ya kan, terus abis itu lo bingung mau ngapain, terus di tengah-tengah itu lo, udahlah, main film, it's not for me, lo berusaha main film, ketemu Tompi, jadilah itu diproduksi sama Tompi, dan tahun 2000 itu gue nggak inget 8, itu sebelum nikah kan, tapi iya kan, dengan Tompi itu, it's 2008 sih kalau gue nggak salah mencatat. Lalu yang 1907 dulu yang ada Unbreakable atau yang Tompi? Itu luar biasa ya Anda ya. Yang mana nih? Biasa ya Anda. Coba ya? Anda ingat-ingat dulu. Karena itu sama-sama Unbreakable dulu. Unbreakable. Tiba-tiba dia kayak sampo. Apa sih kata-katanya itu? Iya, Unbreakable. Enggak, lupa, Bo. lupa. Lagu siapa itu? Lupa juga. Bahkan itu sebenarnya lagu iklan. Cuma dijadiin single pertama. Oh, jadi awalnya iklan dulu baru iklan dijadiin dulu. single pertama. Gitu. Bukan dari lagu terus diambil sama iklan. Bukan, kebalikannya. Nah, itu ada iklan, ada produk yang melirik lo. Itu juga menurut gue pintu rezeki lo. Iya. Kebuka lagi itu dari mana ceritanya? Itu tuh nggak tahu, Bo. Tiap kali aja misalnya ada dry spell gitu yang kadang-kadang gue juga udah mikir, aduh gue ngapain lagi nih ya gitu kan. Kayaknya mengering nih gitu ya. Dan ada masa-masa yang mungkin pada saat itu lebih ke band. Shalom Seven keluar, Padi keluar, Cikusti keluar dulu. Cikusti, pokoknya band semua. Penyanyi-penyanyi perempuan langsung kayak, Hai. aduh gimana nih. Nah, tapi alhamdulillah ada aja sih. Makanya juga kayak fast forward to now gitu ya, Bo. Kadang-kadang juga sejujurnya gue juga suka mikir masih ada nggak ya tempat buat gue bermusik lagi. Ada kebimbangan dan ketidakyakinan itu. Tapi kalau emang jalannya ini buat gue pasti ada pintunya aja deh. Pasti. Oke. Amin. Gue juga percaya itu. Tapi gue tergelitik mau nanya ini. Tadinya pertanyaan gue adalah begini. Dari sekian banyak lagu-lagu yang pernah lo nyanyiin, yang mana sih yang paling berkesan buat lo gitu ya? Susah tuh. Nah, saya udah tahu pasti kamu akan ngomong susah karena kamu tipe yang next project move on. Tapi gue terus terang aja mendengar lagu-lagu lo, ada satu yang menurut gue padahal tuh disco kayaknya agak-agak trap deh beatnya sebenarnya, tapi justru itu menurut gue sedih. Yang mana? Persembahan dari hati. Itu tuh liriknya sedih banget loh menurut gue. Padahal lagunya persembahan dari hati. Iya. Suaraku. Iya. Kenapa sedih, Bo? Gerakku. Itu kan ada kata-katanya, tunggu ya, gue cek lagi ya, karena gue nggak hafal tuh kata-katanya tuh yang awalnya tuh yang dalam perjalanan ini ya udah lama gue jalanin, nggak semuanya senang sama gue. Waktu telah lama ku jalani. Iya kan? Senang dan tak senang ku telan di dalam kalbu. Emang Melly Guslau tuh kalau bikin lirik tuh ya? Iya. Ya. Nah, itu waktu itu lu minta lagu sama dia atau dia melihat? Neng. Enggak, dia melihat aku. Dia melihat Shanti dalam tahap itu. Dia yang bilang, dia bikin lagu itu karena melihat gue. Nah, berarti kan terbaca itu dari lo. Iya. Begitu lo, you're such a warrior, you're such a fighter. I'm sorry kalau gue pernah bikin apa yang bikin orang nggak enak dengernya atau apa. Kan ada tuh kata-katanya yang. Iya. Itu bukan hasil curhat, bukan hasil apa-apa. Bukan. Yang ada yang buruk dariku, ku mohon lautan maaf. Ini nyanyianku, ya kan? Seneng deh kamu masih ingat. Ingat, karena aku selalu pas dengerin lagu itu, bagian ini kok nusuk banget gitu. Apakah itu hasil curhat? Ternyata bukan. Enggak, dia melihat aja dari gue.
Dan ketika lu nyanyi itu, lu ngerasa emosi itu nggak? Atau lu cuek aja? Enggak. Enggak. Semua lagu kita tuh kayak punya anak sendiri ya, Sof ya. It's our baby kan. Kita nyanyiin with our hearts on our sleeves gitu loh. Ada saat-saat juga dimana pada saat label mungkin nggak terlalu percaya lagi sama gue produce sendiri video klipnya. Apa tuh yang mana? Kalbu. Kalbu sama Di Belahan Langit Hati. Sayangnya itu sampai sekarang masternya nggak ketemu di mana. Lah? Jadi nggak ada di YouTube. Sebel ya? Master punya siapa waktu itu? Harusnya gue. Harusnya bener-bener harusnya gue. Masternya? Iya. Itu nggak sama perusahaan rekaman pada saat itu? Sama, tapi pada saat itu jadi ibaratnya si perusahaan rekaman tuh udahlah sama buat Shanty dua video aja gitu. Gue jalan sendiri bikin video sendiri. Videonya tapi master rekamannya punya master mereka? Rekaman punya, albumnya tetap punya Warner gitu. Penulis lagunya? Penulis lagunya di belakangnya Dewi Dilestari. Itu mah gila, kalau Dewi Dilestari kalau nulis lagu juga ya, wow. Di Belahan Langit Hati itu. Lu nggak mau remake itu? Remake lagi ya? Bikin master lagi, iya ya. Coba ya. lagi ke digital. Coba ya. Iya. Ide juga tuh. Coba telepon si. Gile. Itu lagu itu gile. Masih ini nggak, maksudnya ya tinggal minta izin kan, sebenarnya itu tinggal urusan matematikanya lah gitu. Produksi lo produksi sendiri, masternya jadi punya lo. Bener. Ya kan? Tapi balik lagi ke gue yang gue bilang, gue mesti belajar lagi, Bo. Yang kayak yang tadi kita omongin nih sebelum rolling di awal. ya. Oke, gini. Tadi sebelum syuting kita sempat ngobrol. Ini tuh dunia apa sih yang kita masuki? Kenapa udah susah-susah bikin lagu, lirik dipikirin, pas nyanyi emosinya kita ulang-ulang biar dapet. Anak zaman sekarang cuma mau dengerin 10 detik di TikTok. Buat dia TikTokin gitu loh. Itu kan menyedihkan sekali gitu. Ada rasa kayak kenapa kita susah-susah bikin full lagu 4 menit ya, kalau yang didengerin dan diulang-ulang cuma 10 sampai 15 detik. Ada rasa kayak itu, tapi mungkin juga kita harus evolve sesuai zamannya, tapi tetap aja tadi kita curhat ya. Ini mesti gimana untuk menaikkan karya kita, soalnya kalau bermusik kita kan pakai perasaan dengan biaya kita sendiri ya, Sofia, waktu, tenaga, ya kan, kayaknya nggak rela gitu kalau cuman terangkat 15 detik. Iya dong. Orang gua bikinnya susah-susah satu, dengerin kayak sekali aja gitu ya. Tapi memang kesabaran orang zaman sekarang udah kecil sekali. Apalagi sekarang. Ini enak sekali loh, apa? Serius. Tornado. Apa? Almond Cortado. Oh, enak sekali loh ini. Wow. Pas gitu kayaknya kopinya ya, nggak terlalu berat, nggak gimana. Buat lucu-lucuan, manis ya. Di Pepita and Sons. Oh, terima kasih, Neng. Iya kan? Oke, Neng, aku sekarang mau ke bagian yang ini dulu deh, sebelum kita ngomong ke zaman sekarang kenapa susah, karena gue juga nggak punya jawabannya tuh, sampai hari ini juga masih berusaha untuk stay relevant aja, supaya orang-orang tetap bisa relate, karena kita masih seniman, kita masih ingin mengeluarkan karya kan gitu ya. 2010, lu mengambil tindakan yang sangat berani, yang Neng yang wah, she's the singer, she's the VJ, she's the TV host, she's like, and then she just pack her bags, move to Hong Kong, punya keluarga, urus anak. Kita bisa lihat waktu itu di Instagram hari-hari kerjanya antar anak sekolah, ini itu. Ya oke, dance classes mungkin untuk mengobati rindu. Betul. Ya kan? Apa itu? Itu episode apa itu? Tiba-tiba gua mau urus anak gitu. Episode apa itu ya? Pertanyaan yang bagus. Episode merasa sudah waktunya, episode merasa bahwa sudah apa ya? Tapi kan gue bilang, Sof, semua itu udah ada jalannya, udah ada waktunya sendiri. Gue tuh cuma ngikut sebenarnya. Jadi kalau misalnya episode ngikut gitu aja, ngikut apa yang the life presents me at that time. Gitu. Iya, tapi nggak semua orang loh bisa ngikut dengan mungkin ya kita nggak tahu ya behind closed doors lo mengalami kesulitan apa, tapi orang matanya melihatnya flawless. Oh enggak, waktu di Hong Kong itu gue sangat mengalami krisis identitas, karena pas nyampe ke Hong Kong itu gue sejujurnya aja ya, gue tidak pernah merasakan ada perbedaan ras sekuat itu terhadap sesama Asia. Masa? Banget Sof, itu tuh benar-benar kayak yang gue shock-shocknya, bukan hanya culturally aja, tapi perbedaannya antara Indonesia yang orangnya ramah-ramah, saling membantu gitu kan, tiba-tiba ke Hong Kong yang jedar beda banget. I know Hong Kong is a very money oriented, people don't tend to have time buat personal relationship gitu loh, Bo. Tiger mom paste. Yes and no. Jadi gue juga mesti Tiger Mom, ada geng Tiger Mom. Gue nggak ngikut geng Tiger Mom ya. Buat gue menemukan niche gue sendiri tuh itu ke very long time. Itu gue sangat mengalami krisis identitas. Ngapain gue nih ya? Yes, I'm a mom. Tapi ini juga mungkin satu hal yang pengen gue bilang bahwa
you are a mom, but you should always keep your own identity gitu. Karena akhirnya gue cuman merelate identitas gue kepada anak-anak gue gitu. Dan kesalahan gue adalah apa? So I thought, kan gue mengumumkan waktu itu mundur dari dunia musik dengan farewell di RCTI. Ya kan? Oh, diumumin tuh ya? Diumumin. Ada Afgan, Titi DJ, Maya Mechan, semua menjadi bintang tamu nyanyi-nyanyi lagu gue. Kan farewell, dah Shanti cabut dari Indonesia. Ternyata pas nyampe ke sana, gue mengira bahwa that part of my life nggak usah disebut-sebut lagi, which is I think a mistake. Jadi pada saat anak-anak gue berangkat 2 tahun, 3 tahun gitu, I never told them about the glorious years that my mommy had gitu. Oh, mereka taunya mami? Mami. Nah, ada satu kejadian benar-benar gue kayak kebuka mata adalah bahwa gue ngomong sama tetangga gue, what do you do di Indonesia? Gue bilang gue penyanyi segala macam. Sampai mereka nge-YouTube gue sendiri tanpa izin gue nih, mereka nge-YouTube. Nah, itu kan tetangga depan apartemen. Anak gue main ke sana, balik-balik tiba-tiba 2 anak gue ngomong gini, "Mami, why are you on the neighbor's YouTube?" Gue pikir dalam saat itu, oh iya ya, gue nggak pernah cerita. I never mentioned it. Jadi mereka nggak relate. Tahu that side of mommy. Akhirnya dari situ lu cerita, dulu mama penyanyi. Iya dulu gitu kan, tapi mereka masih tetap kayak, ya bukan kayak anak lu gitu, paham, anak KD gitu kan, anak panggung, enggak sih. Ya nggak pernah dibawa-bawa manggung ya, karena lu udah pindah ke Hong Kong. Nah, and then one day, gue dapet job one off gitu, nyanyi di wedding Surabaya. Karena pas liburan anak-anak, gue boyong lah anak-anak ke sana, ke Surabaya kan, sekalian jalan-jalan. Nah, gue baru kasih lihat tuh mami on stage. Anak gue yang kedua ngamuk, ngamuk. Umur berapa waktu itu Enrico? Aduh berapa? 7 kali ya? Ngamuknya kenapa? Ngamuk, kan banyak handler ya, yang tiba-tiba orang ngasih mic, soundman, tiba-tiba music director, tiba-tiba banyak orkestrasi di atas panggung, tiba-tiba muka mami di atas LED gede, dia bingung kayak ada apa nih. Nah pas pada saat gue lagi di brief sama si show director, gue didorong dari atas panggung, "No, don't touch my mommy, no, gitu, ngamuk, Dia nggak ngerti ini apa gitu loh. Tiba-tiba mami yang biasanya di rumah nganter gue sekolah, kok tiba-tiba dengan orkestrasi band sebelah sini, stage gede-gede. Wedding Surabaya kan gede banget ya, ibaratnya kalau kita pengen punya konser. Iya, udah kayak konser deh. Udah kayak konser gitu kan. Jadi kaget akhirnya. Di situ gue baru ternyata gue nggak pernah relate that side of me ke mereka. Salah gue juga gitu, karena gue pikir ya udahlah, masa itu udah nggak. Ternyata kan once a seniman, you always be a seniman. Always. Seniman selalu. You cannot get it out of you. Jarang-jarang aja nggak apa-apa manggul, tapi you need that gitu. You need the canvas. You need. Nah akhirnya gue bawalah anak gue pas mau manggung kan. Gue taruh di depan monitor gede. Ntar ya, mami mau nyanyi di sini, kamu nonton di sini, ngeliat ada monitor gede. Selesai gue nyanyi, itu sekitar 9:30-an gitu. Lucu banget, gue lari ke belakang panggung mau ngecek nih dia. Si kecil udah gini di madep monitor tuh begini. Ketiduran. Terus gue tanya sama si mbaknya, "Mbak, dia sempet lihat nggak?" "Mungkin 1 lagu doang, Bu." Dia bilang itu, habis itu dia ketiduran. Ya udahlah ya. Yang gede? Yang gede nonton. Nah itu ada foto yang lucunya adalah gue gendong si kecil yang lagi tidur, gue gandeng Juno balik ke kamar di Surabaya, kamar hotel. Itu baru trik. Gue bilang, ini baru nih mungkin mereka bisa relate. Mommy is actually a singer gitu. Yeah, there's another side of mommy yang ternyata kita baru tahu sekarang. Gue tuh sempet loh di Hong Kong itu mendapatkan kesempatan emas untuk jadi TEDx speaker. Itu ada di YouTube TEDx speaker? Seriously? Oh. Iya. Jadi dia mah hebat ya. Maksudnya rezeki Tuhan tuh ngasih ke lu tuh dahsyat-dahsyat. Ada aja gitu ya, Boy. Ada aja. Jadi waktu itu kan gue ngerekam rekaman di Hong Kong. Lagunya Alam Urba, judulnya Love is Deja Vu. Iya. Gue rekam tuh di Hong Kong dengan biaya sendiri, tapi itu juga menunjukkan ya, waktu COVID itu, I feel like that was the most stressful time in my life. The most time yang testing my sanity, testing my, testing me. Oke, tunggu sebelum lu lanjut ya, buat teman-teman yang mikir, ya kita juga semua begitu kali di Indonesia. Nggak gitu juga sih guys. Di Hong Kong ini kan mereka menganut zero cases.
Jadi pada saat itu kayaknya kita gitu dikit aja tetangga bisa Iya. cepuin kita, bisa Banget. laporin kita supaya dicek, pemerintah datang terus dibawa ke rumah sakit pemerintah Iya, gitu kan? iya. Dan anak sama orang tua bisa dipisah. Bisa dipisah. Jadi Gue sih nggak stress. kebayang kalau Oke. itu terjadi gitu ya. Jadi everyday I live in fear. Mungkin sama orang-orang yang nggak di Hong Kong tuh nggak bisa relate how bad it was. Tapi to be honest itu tuh benar-benar kayak cetus dikit lagi tuh gue meletus gitu. Dan for me I can consider myself agak-agak tambeng ya. I can take hits gitu, I can take like hardship. Tapi itu sih benar-benar. Anyway pada saat itu gue bilang nih lari lagi ke musik seniman kan. Jadi my only salvation waktu zaman-zaman susah itu di Omicron itu adalah satu gue belajar main piano lagi. Setelah 40 tahun I left it alone. Oh wow. Ya mungkin lebih. Jadi pas ulang tahun gue ke-42 teman-teman gue ngasih kado gue voucher les piano sambil nyanyi. Oh wow. Itu. Jadi selama lockdown gue ngundang one on one karena cuman itu yang boleh. Guru datang ke rumah, gue main sambil nyanyi. Sampai akhirnya sekarang gue bisa nyanyi sambil main piano. Itu. Nah, yang kedua akhirnya gue memberanikan diri memproduce lagu Love is Deja Vu dari Hong Kong. Biayanya soft. Aduh, 10 kali lipat dari biaya yang kita keluarin di Indonesia. Tapi but I feel like that's the only thing that can save my sanity. Bermusik harus jadi musisi lagi gitu. Karena everything else was like going haywire. Nah, rezekinya lagi kan. So I was telling my story to my friend yang ternyata adalah salah satu chairman-nya TEDx. Tapi TEDx di Hong Kong itu dibeli, brandingnya TEDx Teen How Women. Tapi masih tetap sama TEDx. Dengerin cerita gue dari soal crisis identity, dari soal anak-anak, dari soal how do I stay myself in changes of my life. Dia bilang, lu mau nggak gue kasih golden ticket, lu nggak usah audisi. Gue langsung, hah? Gue bilang itu kan, what do I have to do? Nggak, datang aja training buat TEDx. Karena TEDx itu ada formulanya. Ya. Lu nggak bisa nih main cerita kayak kita nyanyi nggak bisa. Betek tek. Itu ya, Sof ya. Gue tuh mau mundur ada kali 10 kali. Gue boleh nggak batal? No, nggak boleh. Si lagu ini selesai pada saat yang sama. Love is Deja Vu. TEDx ditawarin mau nggak launching di TEDx. What? Sing it live first time. Di tengah-tengah COVID nih. Di tengah-tengah. Nah waktu itu pas sebelum Omicron nih, Bo. So itu gue ingat banget Desember 2021. Nah, gue ditawarin mau nggak launching sekalian di TEDx so you close the show with your song. Ya mau lah Itu ya. kayak yang ada aja yang map out. Disediain ya. You know, yang gue hampir udah kayak semangat gue tuh udah. Tapi teman-teman gue bilang yang salah satu yang beberapa yang positif di antara kegilaan itu adalah gue. So they were counting on my energy. Tapi kadang-kadang kita juga udah nggak tahu mau ngapain lagi kan. Ada aja gitu. Tiba-tiba TEDx training, jadi kept me focus kan. Dan si lagu ini selesai pas Desember, dibajuin barengan sama TEDx. Ada di YouTube. TEDx Shanti, How You Do You. Itu judul TEDx talknya. How you do you. Okay. In the midst of all the changes and identity crisis. So you spoke in English? Yeah. Okay. All in English gitu. Dan abis itu I close the show. Waktu itu cuma satu-satunya acara yang diperbolehkan di Hong Kong 1.000 penonton. Oke. Keluar kan? Dan gue ditaruh terakhir, Sof. Itu yang namanya, first of all, you know I don't like to talk about my personal stuff. Yeah. Ya kan? You know. Dan sementara dikasih formatnya tuh langsung yang lu cuma punya 8 menit atau berapa, semuanya harus jelasin. Jangan bertele-tele gitu. Jadi gue inget banget pas gue keluar ke panggung, itu kan follow spotnya jebret gitu kan. Gue pas ngeliatin, penuh itunya hallnya, city hallnya. Itu yang namanya rasanya Nyak. gue rasanya pengen 1, 2, 3 kabur kayak pengen gitu tau nggak, ya kan? Yeah. Tapi tuh segitu cuma gini, gue senyum langsung. 17 years ago, I was like langsung jadi gue cerita mulai dari VJ, sama kayak gue ngomong sama lo, tapi ini live 1.000 orang. And only 8 minutes. And only 8 minutes gitu. Dan habis itu gue langsung cuma copot jaket, gue langsung nyanyi. Makanya Allah tuh bener ya, kalau kita sabar ya, dengan apapun yang kasih cobaan, pasti ada aja mappingnya. I truly believe. Sisi lain dari Shanti ya, kan tadi dia bilang, anak-anak gak pernah tahu gue jadi penyanyi. Nah, to the public eye juga nggak banyak yang tahu lo adalah dedicated mother banget. Jadi ketika lo pindah itu kan, episode lo adalah mengurus anak.
ya kan? Nganter sekolah lah. Gue inget kok dulu kalau gue harus ke Hong Kong, nelfon lu pasti baru bisa jam segini ya, Iya. harus nganterin anak dulu ini itu gitu. Dan dia memang benar-benar melakukannya gitu ya. Nah, ada sedikit kemiripan sama gue ketika 2016 gue pindah ke sini. Selain waktu itu ada masalah kesehatan juga, tapi juga adalah gue melihat anak-anak needs me as a mom. Jadi ya mungkin gue nggak bisa ke Hong Kong atau kemana, gue bisanya yang menjauh dari dunia yang bikin gue nanti tempted lagi untuk ngambil job itu ya, harus ngejauh dong. Bali lah was the closest thing yang gue bisa pikirkan. Kadang-kadang ya looking back gue mikir gini, duh tapi kan itu pada saat itu gue prime time banget ya Bo, kayak lihat teman-teman gue yang lain, bukan mau sirik nih, lebih ke tuh dia dapat ini waktu itu, coba waktu itu gue bertahan ya. Paham banget. Lu ngerasa itu nggak? Ada banget, apalagi kan gue cabut ke Hong Kong, gue baru rilis duet gue yang sama Dewi Sandra, gila. Oh, iya. Itu single ketiga dari album Bintang Utara. Iya. Baru gila mau naik tuh. Lu cabut. Dah, Shanti cabut dulu ya, gitu. Gue inget banget, gue ngomong sama Flo waktu itu dari label gue, dia bilang follow your heart, dia bilang itu chances like this doesn't happen every time. Kalau lu merasa ini yang terbaik buat lu, berangkat. Itu Flo belum ke Singapura tuh ya? Belum. Oke. Itu bener-bener gue baru rilis yang duet sama Dewi. Yang nulis lagu juga Dewi. Membuatku gila, iya. Gila padamu, kau membuatku mabuk. Oh iya benar. Baru keluar. Nah itu terus gimana? Awal tahun pertama, tahun kedua, di tahun keberapa tuh? Kan lu 12 tahun di Hong Kong. Iya. Lu tahun keberapa it hit you like, oh man. Kangen banget. Kangen banget mau berkarya di Indonesia. Gue di Jakarta lah ya. Gue sampai bikin akhirnya, gue bikin single. Ini juga salah satu pas gue lagi kangen-kangennya nih bermusik ya. Kan gue ke sahabat gue adalah Eddie Villanueva. Dia koreografer dan dancer teacher gue. Tiba-tiba bilang gini, babe, coba listen to this song. Dia bilang gitu. It's on SoundCloud. Penulisnya temennya dia di New York. Judulnya Adam and Eve. Gue jatuh cinta, lagu itu. Gue jatuh cinta banget sama lagu itu. Gue produce di Hong Kong. Itu juga an act of love and togetherness. Maksudnya gue produksi dengan biaya kecil gitu ya. Video klipnya juga si Ryan, sahabat gue sendiri, pakai videografer juga yang cuma pakai LDSR kamera gitu. Jadi deh tuh lagu gitu. Jadi gue sempet, pokoknya intinya adalah dalam situasi apapun, music always is my go-to. Saving grace lo ya. And producing music and making music. Makes you feel alive. Iya. Apalah ada purpose-nya, ada release outlet-nya. Tapi kan sempet tuh ada masa di mana itu waktu itu lu lagi kangen atau gimana? Ada, gue inget masa di mana, oh Shanti balik ke Jakarta nyanyi, abis itu balik lagi ke Hong Kong. Yeah. Ada yang wedding Surabaya, Yeah. ada yang bawa anak-anak, ada yang enggak, balik lagi ke Hong Kong. Itu apa itu? Ya itu dalam tahap kayak mencari outlet release juga, karena gue coba di Hong Kong. So, gak bisa? Nothing. What do you mean by nothing? Gak ada respon sama sekali. Mau gue, kan gue bikin showreel nih. Segala macam semua magazine cover, lagu-lagu gue, highlight konser, highlight video klip, nothing, no interest at all. Gue coba dari record label sini, gue coba ke manajemen sini, nothing. Jadi mereka tuh cuma ada dua, either they want local looking, yang adalah Hong Kongers atau Chinese looking, or foreigners. Yang in between sekalian yang bule. in between itu mereka tuh taruh di box. Ya piano bar, live bar yang di bar-bar gitu loh. Iya. Gak mau dong Mbak Shanti kan, that's not me. Cuman yang bikin tersinggung adalah they don't even look at my CV gitu. They don't even look at my showreel. They ini siapa sih? Ya Maksudnya label, management company, beneran itu. It's almost like very disheartening ya. Gue datang, dia bilang this is what I can do gitu. Gue kasih ya USB gue, cuma dilihat asli 30 detik kali. Itu cuma gini. So I have a empty piano bar. Intinya loh, like nggak ada yang salah dengan itu, tapi No, when we know maksudnya- it's not our thing. it's not our thing, tapi caranya juga sih. Oh caranya juga sih. Tapi kan memang Nggak kanton dilihat kan juga. rada kasar nggak sih ngomongnya? Enggak, Kalau ini mah kanton. I'm sorry to say ya, but yang tipe kayak gue gini lookingnya, itu mereka they put it on a box. Lu tuh di sini gitu, because the demand is either yang gue bilang local looking atau foreigners gitu. Wow. Ingat nggak waktu zaman, tapi di Indonesia juga gitu. Bule kalau pindah ke sini mau berkarya di sini, mau rekaman di sini emang bisa? Iya. Nggak bisa, harus dari sana bawa karyanya ke sini. Lu kalau jadi bule artis lokal, emang bisa? Iya. Cut ya itu ya. Ya cut. Ya kan? Nggak bisa. Gimana coba? Nah, gue mencoba di situ, mencoba mendobrak norma-norma. Enggak bisa.
I tried really hard. Gue dapet 3 kali, gue inget banget acara charity. Tapi itu pun lukewarm. Nah, ini juga nih yang bikin gue say no dengan COVID adalah after that TEDx, akhirnya nama gue kedengeran di Hong Kong, Bo. Akhirnya ada penyanyi bernama Shanti, lagunya bagus, ya kan? Karena terdengar di TEDx sama website TEDx sih ulang terus di Instagramnya segala macam. I got the attention, ya kan? Terbuklah gue Shanti udah di approach sama Foxglove, Quality Goods mau bikin showcase segala macam. Februari jebret Omicron. Tutup lagi. Itu gila gak sengitnya? Lu kayak harapan lu udah naik, terus tiba gitu kayak dipotong lagi pala lo, you know? Gila kayaknya I put together all the energy and the strength that I have left buat survive COVID di Hong Kong dengan bantuan segala macam temen ya. Dengan beautiful souls that I met in Hong Kong. Tapi begitu udah mau naik nih, Bes. gitu lagi. Iya, dikat lagi. Emang gila sih. Itu at that time ya Sofia, itu tuh kayak gue tuh udah apa lagi sih ini? 2022 tuh kan? Iya. Itu bener kayak apa lagi sih nih? Gue gak ngerti lagi mau ngapain. Terus segala cara kan. Dari situ lo kepikiran untuk I'm just gonna move back to Indonesia atau apa? Akhirnya karena semuanya udah nggak kondusif buat semuanya. Sekolah udah tutup terus, segala macam udah semuanya. Nah, faktor-faktor itu kayaknya sudah Lu sempat cerita sama gue membuka jalan untuk gue pulang. Sekolah udah susah nih Sof di sini udah nggak mungkin Sof. Udah it's not livable. Playground tutup segala macam, there's nothing to do. Quality of life udah nggak ada. Dan pada saat itu list gue udah mau habis, jadi kayaknya Allah juga kayak udah deh kesian nih anak. Episodenya habis. Episode Hong Kong udah habis, udah suruh pulang gitu. Nah yang gilanya mau pulang nih, kan si Omicron itu paling menular ya. Jadi aturan di Hong Kong itu you have to have negative PCR test even to leave Hong Kong. Even to leave. Untuk meninggalkan Hong Kong. Meninggalkan. Dahsyat ya. 48 jam ya kan? 48 jam itu paling enggak lo harus negatif. Lo tau apa? Temen-temen gue kanan kiri gue semua kena. Satu-satu tumbang. Tak semua. Termasuk tetangga, termasuk sahabat-sahabat, pokoknya inner circle. Yang gilanya adalah gue merasa bahwa Tuhan tuh bilang, ini bener kata lo, episode Shanti di Hong Kong udah selesai, kasih dia jalan pulang. Jadi, there was this one play date yang gue selalu ada di situ, Bo. Kok ya tiba-tiba ada undangan temen lain, gue memilih ke situ. Anak-anak gue bilang, nggak usah deh, kalau gue nggak ke situ, anak-anak jangan play date. Ada yang positif di play date itu, semua kena kecuali saya. Itu menjelang sampai pulang. Mereka nggak jadi itu loh buat ski holiday nggak jadi karena si PCR test itu harus 48 jam harus negatif. Oke. Dan itu mengakibatkan lo dengan mudahnya bisa meninggalkan. Tidak mudah sama sekali. Gue sejak kejadian itu kan gue udah booking nih tanggal sekian pesawat gue, berarti kan gue harus negatif selama ini because once your PCR is positive it can still be detected for a very long time. Right. Jadi gue bener-bener ngunci diri di apartemen, gak boleh ada yang datang, gak boleh ada yang masuk. That was the very loneliest time of my life. Selama berapa lama tuh lo? 2 minggu ya. Demi lo bisa terbang Demi ke pulang. Bali. Soalnya if I didn't take that flight, the next flight would be like 2 months later. Baru ada flight lagi. Sementara itu adalah karena flight apa? Itu mulai yang flight pada di cancel. Karena kan Singapore Airlines sudah nggak mau ke Hong Kong karena ada yang positif. Nah, mulai pada cancel tuh, Bo. Dan kalaupun gue nggak ngambil yang ini, ada 2 bulan lagi, tapi harganya 3-4 kali lipat. Oke. Just to leave. Sementara itu adalah kapal terbang yang akan bawa kamu pulang ke sini. Ke Bali. Untuk kamu survei kah atau untuk kamu udah for good, udah benar. Itu udah decision, udah. Oh, udah benar pack up. Oh my bag, sampai benar-benar ya. I'm ready to go gitu. Tapi ya itu, teman-teman semua pada tumbangan satu-satu kena Omicron, kan gue bisa nggak jadi pergi. Iya. Itu akhirnya that was the saddest. Jadi lu nggak bikin farewell, nggak? Oh, itu ada cerita lagi farewell itu. Jadi gue akhirnya milih 5 orang sahabat gue. Udah deh yang ini aja deh, yang 5 orang ini. Yang lainnya pada tumbangan kena Omicron, juga nggak mungkin. Jadi satu-satu video call gitu. Nah yang 5 ini udah yakin negatif. On the day of the farewell, cuma 5 orang ini ada yang positif. Setelah tes sebelum ke rumah lo? Udah depan pintu. Oh Tuhanku. Itu makanya Tuhan tuh jagain kayak Neng tuh udah mesti pulang. Jadi begitu dia datang ke depan pintu, the phone rang, bilang gitu, kita semua yang semalam positif loh, bilang gitu. Kalau dia semalam ada di rumah kita. Oh, si satu ini. Aduh, Neng. Terus? Itu, wah, udah bubar jalan tuh farewell itu. Akhirnya gue cuma naik boat
yang salah satunya yang aman kan nggak ketemu orang lain, buatnya temen gue, kita bertiga parkir di depan rumah mereka yang depan salah satu pantai di Hong Kong. Dadar itu gue nangis, tuh itu gue nangisnya, nangis cuma pakai video call cuman itu farewell gue Hong Kong, Omicron. Udah akhirnya cuma pelukan bertiga, terus udah gitu video call, udah the next day I go. Bertiga itu siapa maksudnya? 3 yang nggak positif. Oh iya. Tinggal 3 yang negatif kok. 2 tumbang. Gila nggak? Iya. Gila ya. Itu my last farewell with Hong Kong was that. Kayak drop shy ya. Maksudnya harusnya ada kemegahan dikit kayak ini udah kecil nih dari sekian. TEDx ya kan udah gini, 1.000 orang yang nonton, Shanti kan launching segala macam. Jebret gitu. Kayak gila sih. Life is like full of surprises and curveballs kan. Itu waktu itu lu ke sini udah sama anak-anak? Lu Udah. Pokoknya done deal. Itu pokoknya Shanti. Itu lu nggak balik ke Hong Kong lagi ya? Enggak. Nah, yang gilanya adalah setelah COVID mereda di Hong Kong, gue sempet balik ke sana. Sempet kan gue lihat. Itu baru gue diangkat-angkat. Karena kan I didn't say bye to anyone. Cuma 3 orang itu doang, baru. Itu lu balik dalam rangka apa? Apa ya waktu itu ya? Lupa gue. Pokoknya ada sesuatu yang mesti gue urus di sana belum beres gitu. Itu tahun 2023 ya? Nah itu baru kumpul-kumpul semua teman-teman melukin gue. That's when you know you left a mark because people miss you, people think highly of you gitu. Maksudnya gue merasa appreciated gitu dengan 12 tahun. Ada kan itu proverb bukan proverb ya, kata-kata wisdomnya tuh yang it's how you make people feel. Iya. Ya kan? Sampai pas gue balik tuh bilang, oh my god, Shanti is here, Shanti is back. Ngumpul semua tanpa ada ketakutan dengan Omicron itu. Iya, udah lewat soalnya masa. Udah lewat. Walaupun kalau gue merasa Hong Kong sampai sekarang nggak balik seperti sedia kala sih, Bu. Iya ya? Too much damage has been done. Tapi emang bener sih, temen gue yang di Macau juga, if you're watching, hai Francisca. Dia juga banyak cerita soal ini gitu, dan berat banget memang hidup di sana itu. Waktu dia malah harus ngelepasin anaknya waktu itu sekolah ke Inggris. Ya? Enggak, kuliah. Mereka tetap stay di Macau, tapi si anak ini harus. Gue mah paling yang gue takutin adalah banyak banget temen gue yang masuk isolation itu keluar tuh sengit. Itu yang dewasa loh. Lo kebayang nggak anak-anak suruh masuk? Itu yang gue keep the safety tuh jangan sampai anak-anak masuk isolation camp gitu dong. Government pula. Kalau yang di hotel masih mending deh, Bo. Yang di hotel kan walaupun bayarnya 100 juta buat 3 minggu. Aduh, mahal banget. Itu yang lo kalau mau 4 stars atau 5 stars. Yang 5 stars jauh lebih mahal lagi. At the end of the day, I think it become a business. Jadi lo mau ada treadmill di kamar lo, bayar lagi 20 juta. Hah? Iya, treadmill doang. Udah gitu yang lucunya, pas yang gue mau pindah ke sini kan gue harus ada kuarantin. Ya kan? Tapi boleh milih kan hotelnya. Oh, waktu lo balik masih musim kuarantin itu ya? 3 hari doang. Oh, udah jadi 3 hari. Iya, 3 hari doang ya kan? Artinya kan yang 2 minggu, seminggu. Enggak, 3 hari doang. Ada daftar hotelnya kan. Salah satunya Ayana Jimbaran, ya kan? Terus udah gitu tulisannya gini, designated tennis court and designated 6 pools and designated beach area. Gue foto, gue kirim ke orang-orang yang kuarantin di Hong Kong. Makan tuh. Udah gitu harganya 1/5 daripada kuarantin Hong Kong kan. Gue bilang, ada tennis court sis. Gue bilang gitu, ada pool, gue bilang gitu. Terus mereka baru bilang, what kind of quarantine is this? Tapi emang Bali waktu itu harus hidup dengan itu, Neng. Kalau enggak kita mah kosong pisan, bener-bener nggak ada yang bisa masuk. Maksudnya nggak ada yang berani, nggak ada yang berani. Gitu. Tapi itu juga ya Sofia, the time during COVID di Hong Kong, I learned a lot about compassion and having each other's back and humanity. Kenapa? Karena ada nih teman kita yang udah kuarantin 2 minggu, lantainya ada yang kena, namanya apalah penularan dari AC atau apalah. Dia harus ulang, Bo, jadi 5 minggu. Hah? Total 5 minggu dia harus ulang. Astaga. Dia udah mau singit, Bo, dia udah mau singit. Akhirnya dia anniversary kan, they are gay couple. Dia anniversary. Kamarnya dia itu overlooking footbridge di Causeway Bay. Lu tau gak kita ngapain? Kita play lagu weddingnya mereka, We Found a Love in a Hopeless Place. Akhirnya kita bikin flash mob tapi dengan 1,5 meter, tetap social distancing. Tapi bikin flash mob dengan foto mereka gitu. Jadi si suaminya pasang lagu di atas di kamar. Oke, play now. Kita flash mob di luarnya. Di luar di footbridge, facing over the things you do to stay sane, to keep each other's spirit up. Kalau enggak sih, Bu. But that I learned a lot
that ternyata ya, dan dalam situasi kayak gitu you can actually see yang good souls tuh yang mana gitu. Tapi sorry ya, kalau gue lihat dari hidup lo bilang ini salah satu musim terberat gue gitu ya. I think it's because memang lo ditempa, karena gue ingat ada salah satu episode lo yang juga berat ketika lo harus bolak-balik Hong Kong ke Indonesia because your mom was sick. Iya. And then she finally left you, dan gue inget banget bukan cerita lah, lo waktu itu masih rajin banget ngupload ke Instagram how you had to go to hospital dan yang lain-lain gitu. Iya. What can you tell us about that? Aduh, boy, itu mah. Karena lu udah sempet share di Instagram juga, makanya gue berani nanya. I don't know what to say about it. Bener itu masa shocking banget buat kita ya. 2 bulan doang. Sof, 2 bulan dari ibu terdiagnose dengan colon cancer sampai meninggal itu kita cuma dikasih 2 bulan. Jadi dalam 2 bulan itu ada kali gue bolak-balik 4 kali, cuma dapat 4 kali. Sampai akhirnya ibu meninggal cuma 2 bulan. Tapi waktu meninggal tuh lo lagi di sini? Apa taunya? Nah itu juga kan, gue pulang dulu mau ngurusin anak. Begitu gue nyampe Hong Kong, tiba-tiba ibu nelfon, Neng bisa pulang nggak? Padahal gue baru nyampe Hong Kong. Dan tadinya ibu tuh bilang, Neng jagain anak-anak aja, I'm fine here. Tiba-tiba gue dipanggil pulang. Itu ibu mau meninggal tuh, udah mau pergi. Dan lo pulang? Dan gue pulang. Itu sebelum COVID kan? Untungnya sebelum COVID ya, Bo. Kalau pas COVID nggak? Gue nggak kebayang tuh banyak teman-teman yang mesti ngurusin orang tuanya sakit di beda negara pada saat COVID. Tapi gue inget lo sangat nggak lama setelah itu kan ada teman kita juga namanya Indah Kalalo kehilangan ibunya juga, and I saw you were quite the support sister for her karena lo udah pernah mengalami itu gitu. Iya. Apa ya yang mau gue bilang ya? Shanti ini kan udah tidak punya orang tua, berarti kan? Berarti no mother, no father juga. Mereka sudah kembali ke pangkuan Tuhan gitu ya. Does that make life harder for you? I made peace with it, Sof. Udah tadinya iya, tapi I made peace with it. Bener-bener udah gue terima takdirnya kayak gitu. Gue malah bersyukur nyokap nggak sakit lama-lama. Tadi tuh banyak why banyak nggak terimanya gitu, banyak marahnya. Gue sempet nyalain ini gue marah banget. Tapi I made peace with it. I really have. Jadi gue nggak ada rasa berat lagi. Yang berat banget waktu Reza Gunawan meninggal. Oh iya. Itu buat gue tuh kayak dicopot, kayak dipangkas tangan gue gitu pas denger dia meninggal kan. Gue sempet nengokin Reza sekali di ICU. Itu bener-bener gue pergi ke sana sama Di, gue bener-bener sangat nggak nyangka seorang healer kita ya, yang baiknya setengah mati gitu, maksudnya nyembuhin orang kok bisa ada dalam situasi kayak gitu. Itu tuh gue sempet again marah. Kalau ada situasi yang kita pikir unfair ke orang yang kita cintai kan kita marah. Reaksi pertamanya gue marah banget waktu itu. But then I feel like, is this what Reza would have wanted? Dari semua ilmu yang diajarin ke gue, terus gue akhirnya cuma marah doang. Gue bilang gitu, enggak deh. Akhirnya gue coba cari apa gitu makna dari semua ini. Bener kan pas funeralnya Reza, oh my god, itu banyak banget orang-orang yang datang, kirim bunga segala macam, because such a beautiful soul. But he's been with me from beginning. Jadi kayak orang yang gandeng gue terus tiba-tiba hilang aja gitu. Dan sangat cepet kan, kaget. Mulai deh gue kok ngomongin Reza. Emang sih kalau ngomongin Reza gue juga sampai sekarang kayak dalam porsi-porsi gitu sedihnya. Jadi waktu kemarin tuh sedihnya tuh kebetulan tuh back to back sama ada sahabat gue dari zaman kuliah meninggal juga. Back to back cuma beda 24 jam. Jadi gue sampai bingung mau berduka buat yang mana dulu nih, karena kan ada 2 wajah nih ya gitu. Jadi kayak kemarin gue sempet bilang juga sama Dewi, gue bilang gue masih sedih loh sebenarnya, karena kayaknya dikit-dikit gitu gue keluarinnya, nggak bisa sekaligus, kalau nggak guanya goyang juga karena Pongki sama gue selalu bilang, dia kan dulu zaman masih jadi dukun percobaan kan, aku punktur door-to-doornya ke rumah gue. Iya, waktu he's been with me the whole time. Meninggal bapak, meninggal ibu. Karena to be really honest, my relationship with my dad was not easy gitu. Yang mengenolkan rasa itu tanpa ekspektasi, tanpa beban. Reza itu mengenolkan itu, balik ke nol. Jadi pada saat bapak meninggal itu gue nggak ada, I have nothing yang berat lagi against bapak. Dan udah terjadi pemulihan lah ya. Pemulihan gitu. Itu istimewa banget. Nah pada saat Reza meninggal itu gue yang shocknya sih, kaget sekali.
balik ke sekarang di Bali. So how are you living your life with the Aduh, boys? gue bahagia banget, Sof. This island. Mereka nggak nanya, nggak kenapa kita harus di sini? Enggak. Happy. Enggak, happy. I found a good school for them. I found a good circle of friends. Aktivitas buat anak-anaknya juga luar biasa ya, bahwa banyak banget. Dan I feel like also in a way, the place is a healing place for me. Walaupun gue nggak meditasi, yoga, I don't seek healing. But it's healing me gitu. Dan salah satu buktinya adalah gue bisa berkarya lagi. Itu tuh kayak, you know, like the year of apa tuh namanya ya, awakening. You know, pada saat gue bisa bermusik lagi, gue bisa ketemu kalian lagi, dunia yang familiar buat gue dulu gitu loh, Sof. So you are going back to the old Anissa Nurul Shanti. I don't think she ever left. I don't think that person ever left me. I think because I'm always true to myself, I can survive this far gitu. Menurut gue ya. Kayaknya TEDx talk gue aja how you do you gitu, because there's no other way to live but being you. Okay. But you never ever talk about this publicly ya? Maksudnya ketika lo pindah ke sini dan episode lo berubah? I don't think there has been. No. Yeah. But I'm at peace with it gitu maksudnya. Ya, tapi orang-orang kan ketemu lo emang nggak nanya? Ya nanya, gue jawab seadanya aja juga gitu kan. Yang gue bilang kan, personal life gue nggak suka dikutak-kutik, seadanya aja. What I want to people to know is I'm happy in Bali. This island I feel like it's giving me a blessing. Karena jalannya ya lancar-lancar aja gitu. Kayak waktu pas gue mau beli tanah di sini, tuh Sof, oh my god, itu tuh tanah itu gue fell on my lap, and then nggak bisa dibeli. It went away for 1 year. Waktu maksudnya fell on your lap tuh apa? Ada yang ngasih tahu? Ada yang ngasih tahu, lokasinya bagus, segala macam. Lu udah seneng? Udah seneng. Nggak bisa dibeli, nggak tahu kenapa deh waktu itu ada masalah. It went away for 1 year, 1 year balik lagi ke gue. Tanah yang sama? Tanah yang sama, dengan harga jauh di bawah. Udah turun? Gue langsung yang wow. Gitu, dengan lokasi yang gue suka Tuhan banget. Tuhan suruh lu sabar ya? Iya, semuanya tuh menurut gue tuh kayak misalnya gini, with my everything in life menurut gue. Sekarang nih ya, umur 45 baru bisa gini, dulu mana bisa mikir gini. Lu tuh kan nangis nggak dulu tapi enggak kan? Kayaknya lu bukan tipe nangis. Gue nangis tapi nggak depan orang. Gue nangis kalau sendiri gitu. Oke. Gue sebenarnya cengeng juga tapi sendiri. Oke, lanjut tadi tanah. Pas pada saat kayak misalnya pas Kupu Menanti, pas gue keluar dengan single baru gue, dengan comeback gue yang ditulis oleh Rika Ruslan gitu kan. Gue pengen banget harus hit. Tapi kalau emang Tuhan ngasihnya jatahnya segini, ya udah terima aja gitu kan. And then I move on to Count on Me, ya kan? Count on Me diproduksi di sini dengan biaya yang jauh lebih di bawah, karena juga seperti Pak Pongki tadi, kita mesti budgeting kan, ini mau keluar berapa. Ternyata kalau gue bisa bilang ini karyanya bagus sekali. Jadi kayaknya tuh udah ada yang mapping gitu semuanya step by step. I just follow. Tapi bukan berarti gue ambisius ya, gue ambisius by tetap ya. Tapi dengan udah lebih banyak wisdom sekarang. Bener, kalau dulu kan harus hit sekarang sampai gue burnout itu karena gue terlalu mengoyo apa yang gue mau. Harus hit sekarang, harus menang award ini, harus ada hits berikutnya. Lagu apa ini, kontak ini, gak berhenti kayak hamster gitu kan. Nah, habis itu baru sekarang menemukan. Jadi si tanah ini taruh belum? Jadi akhirnya balik ke lu terus dapet harga lebih murah. Gue beli dari Hong Kong, habis itu dibangun pas gue kesini 3 bulan kemudian jadi. Hah? 3 bulan doang? Enggak, bangunnya setahun. Oh, bangunnya setahun. Oke. Jadi ketika lu datang udah ready lah itu. Belum terlalu ready, tapi step by step. Ya. Gitu. Ini sekarang udah ready. Udah gue tinggal situ. Soalnya denger nih katanya udah ada baby grand piano juga kan lo di situ. Cita-cita waktu dari kecil. Itu hadiah juga dari Yamaha. Itu juga tuh salah satu kayaknya welcome home Shanti. Gitu ya. I feel so. Makanya gue nggak ada berhenti syukurnya. Kayak misalnya gue ngerasanya waktu dulu kan pengen banget sih baby grand piano ini. Dari dulu ada aja alasan untuk tidak mendapatkan. Nggak ada space, nggak ada duit, nggak ada ini, nggak ada itu. Gue terima. Tapi pada saat itu gue main pakai keyboard. Begitu nyampe Bali udah pindah, kok ya bisa gue main ke Yamaha. Tiba-tiba Natosan, presidir Yamaha ngelihat gue main piano dengan begitu bahagianya. Tiba-tiba kok ya ditawarin kerjasama gitu. Gue yang dengan warna yang lo pengen. Dengan warna yang gue pengen. Putih ya? Putih. Oh wow. Sesuai dekor rumah. Jadi kayaknya udah ini mah udah rumahnya Neng.
Lumayan banget Lumayan ya. neng. Berarti kita harus main ke rumah dia nih, Bapi. Ini kita belum pernah Ya lihat rumah dia dong, nih. ya dong, bawa Tenang, anak. tenang. Kita kalau main nggak bawa kamera. Tenang. Kita bukan Off the record. Oke, jadi promo untuk yang Count on Me. Ini bakal Oke. gimana nih jalannya? Nah, ini juga menarik untuk dibicarakan karena kita sebagai musisi yang terlahir di zaman radio dan segala macam, I still strongly believe in the power of radio, Bo. Makanya kemarin di Bali itu gue promo radio tour 3 hari ke radio-radionya. Malah MD-nya sendiri bilang, they can't even remember the last time artis radio tour. Ya. Karena mereka pikir udah nggak terlalu efisien. Tapi I still really believe. When you connect sama MD radio, when you connect with the audience dengan tanya jawab yang datang di radio, nggak tahu ya, mungkin gue artis jadul atau bagaimana, but I feel connected to the audience waktu gue datang ke radio. Dan pas pada saat datang si radio announcernya seneng banget ngeliat gue. That's also like a very comforting feeling ya. Bukan ego boost, tapi it's like comforting feeling bahwa waktu gue cabut tuh dulu ternyata karya gue masih diingat loh. Kayak gitu. Jadi it's like kalau gue sih masih tetap percaya sih. Kalau sekarang kan yang penting masuk Spotify playlist, download berapa asal di atas ya kan. Nggak tahu ya, gue tuh tetap radio. Itu juga, itu juga Pongke sama gue hari-hari tuh suka di depan laptop tuh ngeliatin gitu. Ini apa nih permainan digital platform ini sekarang? Kalau ini apa? Kalau ini loh, emang zaman udah berubah. Dulu tuh kita ke toko kaset, beli CD, beli kaset, itu punya kita. Nobody can take it away from you. Nah sekarang anak muda, kalian dengarkan ini, memang you feel like kamu memiliki dunia, tapi begitu akses ke sini ditutup, katakan perusahaan ini tutup, atau negara kita menutup akses terhadap perusahaan digital platform tertentu, habis kayak Cina misalnya, habis. It's not yours anymore, never was. Tapi ya kita nggak bisa menabrak arus ya, Nggak bisa. Udah play along aja. Cuman yang gue harapkan mungkin adalah mau kalian generasi manapun, I would like you to appreciate the music as a whole music, bukan cuma potongan 15 detiknya atau cuma buat dijadiin apa ya, meme ya, kayak gitu-gitu. But appreciate the music as a whole music, karena kita musisi itu bikin musik itu nggak gampang ya. To come up with the right formula. Kayak beranak loh sebenarnya, kan hamil dulu dengan idenya. Betul. Terus dikasih makan ini itu dong, yang benar supaya nanti dia lahirnya sehat. Betul. Jadi bidannya kita pilih. Iya, kan apalagi kalau kita berlaku sebagai eksekutif produser, duit kita juga, ya kan. Belum lagi nanti mikirin gimana caranya untuk naikin, masukin ke setiap platform. Wow, banyak PR-nya. Itu buat satu lagu. Itu buat single. Kan banyak yang nanya nih kemarin pas di tour radio, Shanty kapan ngeluarin album lagi? Wow, kan? Pasti yang musisi pasti jawabnya wow. Satu lagu aja susah banget. Tapi nggak apa-apa, gue semangatin. Pokoknya selalu keluar karya. Mau itu lagu, mau itu buku, mau itu Titi DJ, ya kan? Ini kita, idola kita bersama kan, dalam usia beliau ya kan, yang 50 something. Terus berkarya, ada aja lagu yang dia tulis, dikasih ke penyanyi lain. Adalah tiba-tiba keluar video klip dengan komik. Betul. Dia tuh ada aja gitu. Iya, dan itu bagus ya. Reinvent. Suka banget gue tuh. Jadi intinya adalah jangan pernah berhenti berkarya, dimanapun Tuhan taruh kamu. Berkarya itu ya bisa macam-macam, misalnya kerja di bank, karyamu di bank tuh apa di situ gitu loh, sumbangsinya buat perusahaanmu itu apa, dan apa yang bisa kamu take away dari situ untuk kamu bawa untuk kemanapun nanti bekerja ya. Tetap you have that, you know, people cannot take it away from you gitu. Aku sih tahun 2024 ini pengen punya podcast, pengen. Apa namanya? Belum tahu. For some reason ada beberapa temen yang bilang, Sean, I really like the way your point of view about seeing things. Dan kalau lo ngomong, orang tuh dengar katanya, ya kan? So why don't you do a podcast? Jadi gue lagi explore nih, karena kan harus ada terus ya kalau podcast ya. Maybe there's something that I can do for this year aside than music. Kayak gue bilang kan, waktu gue take a break dari music, tiba-tiba film datang. Let's see, I leave it to universe karena menurut gue, gila dia nggak percaya loh Santi yang ngomong ini. We don't have any control of the outcome, of any outcome. Bener nggak? Bener. Kita usaha, tapi hasilnya kayak apa? Ya, it's beyond our control. Justru sering pada saat kita berserah sama Tuhan,
hasilnya melebihi dari yang Nah, kita itu. Tapi expect. untuk poin berserah itu susah banget nggak sih, ya kan? Pada saat kita tuh ngerasa, anjrit gue udah usaha gue 100, dapatnya 20, nggak balik modal, say, gitu kan? Ada rasa itunya. ya, apalagi perempuan mungkin ya. Kalau And then perempuan- resent a little bit kan, Yeah. or maybe a lot, ya A kan? lot. Maybe a lot. Maybe a lot. Jadi untuk pada tahap untuk berserah untuk not to control the outcome, waduh. dahsyat. Pokoknya ya Susah. just keep. Ya TEDx lo tadi, you do you. Yeah. Every day, you do you. Just Kadang keep ada satu momen yang menurut gue tuh benar-benar kayak yang pas TEDx udah mau naik, tiba-tiba gue kayak dipotong lagi kepala gue, and all the energy, on all the positivity, all everything to push forward udah dipotong gara-gara Omicron kan. But maybe that's when God says, udah istirahat aja deh Neng, udah deh, lo gitu, don't push it too hard. Mungkin kalau saat itu lo nggak mikir untuk istirahat, lo push, oh udah bisa nih, nggak balik ke sini juga lo. Bener, mungkin. Baby grand hilang, Tuh kan, aduh seneng banget ngomong sama rumah kerobokan Sudah. hilang. Ya kan, belum tentu atau di Iya. delay. Nggak tahu, kalau menurut gue sih everything udah ada waktunya. Iya, ya udahlah. Kalau yang gue inget dulu Cece Oprah ya, Cece Oprah so akrab ya gue, Oprah Winfrey Cocok. pernah mengatakan, Cece. you can have everything you want in life, tapi not at the same time. Ya iya sih, mana bisa handle karakter dan kemampuan kita. Pengen ini, pengen main film dan semua Iya. piala gua serobot. Pengen jadi kayak Oprah Winfrey, pengen bikin album juga. Tapi anak-anak gimana nih? Gitu kan mereka kan bertumbuh. Kita pengen menghantarkan mereka Tadi kuliah dengan baik. Ada satu menurut gue yang perlu di-highlight, kayak omongan kita berdua sebelum syuting ya. Apa tuh? Bahwa pada saat kita nge-look back, mungkin we're missing our prime years. But to know that our kids develop well, tuh kayaknya, permisi, mana medali, kalungkan, mana siniin, ya enggak? Pada saat anak-anak kita jadi Enrico tuh beberapa kali jadi star student. Dan dia happy, intinya anak-anak itu happy. Ya kan, udah gitu kalau misalnya berdoa malam kan gue punya ritual. Kalau berdoa malam tuh, what are we thankful for today? Anak gue, tau gak Pak? I'm thankful for this. Nunjuk ke gue. Jidat tunjuk, I'm thankful for this. Serius. Itu si Enrico tuh. Enrico. Yang marah-marah emaknya di briefing Ya, yang langsung dorong-dorong, dari- yang dorong. Oh, I'm itu thankful kayaknya for lebih this. sensitif ya. Dia kan? jauh lebih sensitif. Iya. Dan kalau bangun tuh langsung yang lari ke kamar gue langsung. Kalau kita nggak berkorban, ya nggak. Although it look like it prime years, but our kids are prime. Ya. Optimus Prime. Karena cowok-cowok. Oh iya, banget. Transformers. Banget, ya kan. Shanti, I really hope that 2024 will be the year that you start to see things nyambung buat lo Yeah, ya. align. Align itu bahasa kerennya align. Ya. Align. Jadi udah nyambung yang tadinya udah dari sini ternyata di sini nyambungnya. Yeah. Oh, yang kemarin di Hong Kong begini. I really hope that for you dan don't stop being you karena tanpa lo sadari lo banyak sekali menginspirasi. Nggak cuma dancer yang mau jadi dancer dia yang tadi dia cerita itu, tapi juga ya ibu-ibu rumah tangga kayak gue ini ngelihat lo juga. Oh lo ibu rumah tangga kayak yang ini, sis. Anda juga hits. Tapi ibu rumah tangga lo tetap hari-hari pulang dari sini udah mikir, oh belum makan ini nih anakku, walaupun yang satu udah kuliah ya. Iya. Mana yang satu lagi ini baru mau dihantarkan kuliah dan kita sedang memasuki kalau kata orang empty nest, almost empty Waduh. nest. Tapi gue sama Pongki bilang kita nggak empty nest. Kita adalah bird launchers. Oh. Burungnya terbangin dong. That's a good way to put it. Iya, kalau empty nest kan sedih amat. Iya. Ya, Agree. jangan kosong lah. Jangan. Bird launchers. Bird launchers. Jadi kita habis itu teropong-teropong. Mereka ada di buru-buru. mana? Iya, gitu. Iya, setuju. Thank you for coming. Thank you sayang, what a talk. Yes, Thank you aku for- nggak tahu kalian ngedit ini berapa lama. Thank you for sharing. Iya banget loh, ya. And, Gue belum pernah loh bawa cerita sedetail ini in any platform, belum pernah loh. Masa ya? Belum pernah. Ini pertama kali. Okay, Yang perkara thank you, Omicron, yang perkara gila di Oh, Hong iya? Kong, belum. Thank you for giving us a chance then. Lu juga enak diajak ngobrolnya. Ya sayang. makasih. Thank you ya. Satu Thank nuhun you pisan. Papa Pongki, thank you Sophie. Seperti yang kita sudah belajar dari kisah hidup Shanti hari ini bukan hari yang baik untuk menyerah. Katakan itu setiap hari. You are loved. See you. Bye. Thank you. Sio, Nuhun ya pisan, kan? nuhun pisan, Coyong nuhun ya, nuhun pisan. Kalian tuh jauh nggak sih dari aku? Cenggu Sai.
Dia cantik.